Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, tidak hanya dengan jiwanya, termasuk dengan raganya sekaligus. Ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Laila. Makanya Bapak Ibu, maaf Ibu, ada yang namanya Ibu Laila di sini. Ada Ibu Laila, si belum hadir. Dia juga akan dimanda. Bahagia selamat dan pasti. Aram sini surat Al-Isra ayat sedikit. Laila. Ya, waktu malam artinya. Minal Masjidil Haram, yakni berangkatnya dari Masjidil Haram yang ada di daerah Makkah ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa yang berada di Palestina. Alladzi barakna hawla, yang kami berkahi sekelilingnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada hambaku, kepada hamba kami yang dicintai itu Nabi Muhammad tersebut, sebagian saja. Ampun, yang guys ini. Tadi dan cerita yang terjadi 4 hari lalu dan baru pulang dari daerah transmigran di Sulawesi Selatan, namanya Kampung Tarifa, ya, berada di Kabupaten Luwu Timur. Yang bahagia di sana, masjid yang ada di daerah Rambon itu Pak Kades, Pak Polsek, selama ada warga Lombok, kebetulan di sana ada Lombok dari Melayu, ada jamaah lewat Melayu, ada lewat Serung Raya, ada dari Lombok Barat, gitu. Tapi yang paling banyak Lombok Timur, termasuk Kalijaga, termasuk lain. Ternyata warga Lombok, Bapak Ibu kita syukuri, di Kalimantan, di Sulawesi, mereka luar biasa. Seperti harapan dari Akhuna Al-Aziz Profesor Syekh Ali Jalil Rusali, mereka mengamalkan Isra dan Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Mereka menjadi kelompok yang membangun masjid dimanapun mereka berada. Kita bangga alhamdulillah. Jadi yang memakmurkan masjid selama ada orang Lombok, bapak-bapak, terlebih lainnya, dia yang membangun masjid di daerah Toran, termasuk di Sulawesi, itu yang saksikan, langsung. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Isra dan Mi'raj itu tiada lain adalah karena Allah linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Muhammad, yakni sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi tidak seluruhnya Bapak Ibu, kekuasaan Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Hanya sebagian doang. Umpama harapan air ini, ya. Jadi dia tidak minum semua air ini, tapi sebagian saja yang dituang ke dalam, tapi namanya ini gelas. Di gelas ini pun juga, ya, sebagian kecil yang minum. Nah, kekuasaan Allah sangat luas. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mendir selakunya hanya sebagian kecil saja. Itu pun sangat dalam. Dan sejak peristiwa terjadi 1 tahun sebelum hijrah, kurang lebih tahun 691 Masehi, Bapak Ibu, hingga hari ini nggak habis dikupas makna hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, yang wajib kita ingat Bapak Ibu, ayat ini, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha as-sami', maha mendengar. Ya, kemudian al-basir juga maha menyaksikan. Betul ulama tafsir bahwa ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau sebagai manusia biasa ketika disiksa kesakitan. Ketika beliau sering kepala beliau, ketika beliau sujud di Masjidil Haram, saat itu kepala beliau sering diberikan ampun. Nabi basah tumbuh kotoran onta ini, Nabi basah selebung kotoran. Ampun kuning-kuning loh, jadikan rupanya. Ya kotoran onta ditimpuk ke kepala Nabi yang mulia, sampai putri beliau menangis sedih
dan tak pernah sampai ingin dibunuh di depannya, dihunuskan pedang seperti beliau. Atau juga menganggap hari ini ada kata orang cara membunuh dengan jalur goib. Apa namanya jalur goib? Maka film tenar bilang sambal itu tahun lalu film seher pernah belum di seher belum? Sama pernah di seher tidak kata Rasulullah pernah di seher dan kenal. Maka itu turunlah 3 kul wallahu ahad, kemudian juga kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin. Apa yang kurang penderitaan manusia di bumi ini sudah didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita hari ini yakin Bapak Ibu, ada tetangga kita yang sedih, lalu jangan manggil umpama. Ada nggak orang sekarang yakin, tapi nggak pernah lihat foto amannya? Atau ilahnya mau meninggal, nggak pernah foto ke dia, dari foto anak dia bola sesaat. Ada nggak? Wow, bahkan ada viral di Facebook nu, FB Bro, ada. Sudah selamat mati ya seperti mau rasa. Film itu langsung diikut, sendiri langsung. Saya sabar, saya berbicara dengan buat kali-kali saya. Artinya anak yatim hari ini walaupun mungkin tidak pernah diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, tapi minimal fotonya ada. Kata Rasulullah. Siapa nama-namanya beliau? Bapak beliau Rasul siapa namanya? Abdullah bin Abdul. Pernah lihat fotonya? Nah, karena memang zaman itu tidak ada HP. Wafat ketika beliau masih dalam kandungan Bapak Ibu. Makanya Masya Allah, ternyata agama mengajarkan melalui suami Rasulullah Imamul Husni ini Bapak Ibu, orang yang mulia itu tidak lahir dari kesenangan. Orang hebat itu pemimpin paling besar di dunia ini tidak lahir dari kemurahan, tidak lahir dari zona nyaman, tidak lahir dari kekayaan, tidak mesti lahir dari orang tua yang utuh yang lengkap, tidak mesti lahir dari darah yang subur banyak sungai. Bahkan kalau di Selebung ini Nabi khas Arabnya makanannya Prof. Ali kan suka jadi ya. Kalau kita mancing itu kan nggak laut di sini. Oh selatan dekat ada macam-macam ikan pokoknya. Jadi orang besar seperti Rasulullah Subhanallah Bapak Ibu lahir dari penderitaan, lahir dari kekurangan sempurna secara fisik anggota keluarga. Ya, bapak beliau dalam kandungan wafat, ibu beliau menyusul dan kecil, diasuh oleh kakek beliau wafat lagi. Ya, usia berapa itu 6 atau 8 tahun diasuh oleh paman beliau Abu Thalib sehingga wafat. Beliau juga istri tercinta yang gigih memperjuangkan dakwah Islam juga turut wafat atau meninggal dunia. Padahal Khadijah binti Khuwailid Bapak Ibu wanita termasuk wanita paling kaya saat itu di negara Arab, di Arab atau negara Israel saat itu. Tapi ketika wafat istri tercinta beliau Bapak Ibu, menurut riwayat hampir arah balik bulu. Subhanallah. Kain bokos beliau itu ditambah tambahan. Saking darahnya kainnya. Karena habis uang beliau untuk dakwah untuk mensupport perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat berkata oleh Muhammad, jangankan harta bendaku, sekiranya aku nanti mati, kau tak memiliki uang lagi, dagingku sudah hancur, tinggal tulang belulangku dan tulang belulangku bisa kau gunakan untuk dakwah, bisa mengantarku melewati sebuah sungai pakai tulangku Muhammad. Istri mana yang beriman ini? Istri mana? Dibayar di sini seperti itu ya. Dia setia sama Islam. Dia setia berjuang Islam maka semuanya amin kita doakan terus kabarnya. Namun yang jelas itu diuji oleh Allah. Makanya innahu wasami. Kata menurut ahli tafsir ayat ini tertuju pada Muhammad. Ya Muhammad, kami mendengar apa keluhan hatimu. Kami mendengar detak hatimu walaupun tidak terucap, bahwa engkau disiksa, engkau ditinggalkan oleh orang tercinta.
Al-Basir, kami menyaksikan amal-amal kebaikan yang kamu miliki. Namun Bapak Ibu, di sisi yang lain, para ulama mengatakan bahwa Inna Wasamul Basir juga tertuju buat kita hari ini. Makanya alhamdulillah, ampun, apakah setiap tahun ada Isra Mi'raj di masjid ini atau hanya malam ini? Yang tahu, betul Pak Rektor? Dan tahu, alhamdulillah. Ayat ini jadi pengingat kita. Kapan saja perlu memperingati Isra Mi'raj dengan niat mulia seperti kata beliau tadi kali, maka Allah akan mendengar ceramah yang disampaikan, mendengar harapan dari jamaah, harapan dari umat. Allah juga akan mendengar doa-doa pelunggu dalam sholat yang kita jadikan sebagai hikmah terpenting dari Isra Mi'raj. Begitu juga Al-Basir, Allah Maha menyaksikan. Ya, maaf. Siapa yang menyumbang air ini? Ada yang menyumbang air ini? Sumbang. Apa dari koperasi Merah Putih atau koperasi yang lain? Jamaah nih. Jamaah. Masya Allah. Baik. Sebelum saya sampaikan sedikit mengenai filosofi sindrom muntaha, yang sampaikan satu kisah aja dulu supaya tidak terlalu serius-serius ini. Bapak Ibu, dalam sebuah buku atau kitab yang berjudul Mi'atu Qissatin wa Qissatun fi Anis Sholihin wa Samiril Muttaqin, karya dari Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Jundi. Judul buku itu diterjemahkan menjadi 101 kisah ya, yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang soleh yang bisa menjadi penghibur bagi orang yang bertakwa. Salah satu kisah itu Bapak Ibu mohon maaf, tapi menurut dia ada hal yang diikuti, ada yang harus diwaspadai. Tersebut di dalam kitab itu ada tokoh dari agama Yahudi. Di sini ada beragama Yahudi kan? Nggak ada ya. Kalau ada boleh nggak ada yang mesti ini katanya? Nggak boleh ya. Nanti dia jaga-jaga kawan. Apalagi siapa sekarang itu Jenderal Benyamin Netanyahu itu kan mau diperangi sama Iran ini. Iran ini tinggal tombol apa? Pencet tombol aja itu rudal-rudal supersoniknya akan segera meluncur ke Israel. Jadi si ulama Yahudi ini Bapak Ibu, dia beribadah kurang lebih selama 60 tahun di sebuah, ya bahasa kita masjidnya lah begitu. Masjidnya kebetulan jauh dari masyarakat dan tempatnya agak tinggi di daerah perbukitan. Nah, datang musim hujan suatu malam. Kalau kita nggak usah hujan apa ini? Kemarin hujan ya. Turun hujan terus dia merasa lelah 60 tahun beribadah ini dari masjidnya dari subur sekali malam minggu apalagi ini. Sambil dia bawa 2 potong roti. Kuasa Allah turun dari mihrabnya, dari masjidnya itu Bapak Ibu sampai ke bawah, diuji oleh setan. Diuji oleh ibu-ibu pernah lihat setan nggak? Pernah? Di mana setan berada? Ada nggak sekitar sini? Tapi setiap kita ini katanya selalu ada pengujian setan yang tidak kelihatan. Itu namanya novena. Novena. Kalau kita nyata, kita manusia ini fenomena. Setan itu novena, tidak tampak. Lalu yang ada. Diuji oleh setan. Ada orang yang paling minus dari kampungmu disuruh menggoda kiai yang sudah sholat 60 tahun umurnya di sholat. Dan sholat sama waktu sembahyang. Apa yang terjadi? Tergoda pandai kira-kira. Mesak ngeleto dengan lain minus. Tidak ada balik. Satu apa minus. Subhanallah. Karena kodenya ada tutup telinganya, ada boleh. Tutup telinganya tidur atau tidur. Kalau paling bahaya. Nah, pas awal singkat cerita tergodalah si kiai itu Bapak. Setelah beribadah 60 tahun, mesak-mesak gelap gulita, zaman kendaraan listrik, malam makan balik, arah dengan dinas berjulungan ngerayu dia, tergoda dia dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Beda maksudnya sesuatu yang tidak dilakukan. Ya, kalau bahasa sini, ya
semacam istilah. Singkat cerita, karena 60 tahun nggak pernah lihat ibu-ibu indah-indah, nggak pernah lihat wanita, suatu tenaganya sungguh lama. Enggak lupa kan dia si kiai ini, saking semangatnya. Setelah dia bangun dia lihat perempuan itu bilang, hari-hari sama iblis. Iblis tertawa, ngakak, ngekek. Wah, berhasil menggoda orang alim ini. Nah, orang alim ini rupanya punya ilmu, karena memang agama ya Bani Israel itu Yahudi itu Bapak Ibu juga berbeda dengan Islam sebenarnya. Kita menyempurnakan. Jadi dalam keadaan junub dia cari air untuk mandi, cari sungai. Kalau pelumur di selawung tetangga, sungai apa yang paling boleh? Pokok Nabi paling boleh. Hah? Pokok? Apa? Hah? Sempong. Iya, pokoknya gue sempong boleh di tengah Israel. Ketemu. Lah, lalu ketemu ini sudah lelah dia. Gue tenaganya. Yang menariknya tapi orang ini bawa 2 roti belum dimakan. Niatnya mau dimakan selesai mandi dulu. Nah, ketika dia ketemu Ainu, baru dia mau salto mau mandi dulu, arah dengan mengkir datang. Assalamualaikum mami, merasa jadi makan seminggu, merasa makan roti dia. Nah, rupanya muncul kasih sayangnya, muncul imannya di situ, nurul imannya muncul. Oh iya, saya kasih roti ini tak apa saya nggak usah. Dikasih 2 potong roti kau mintain. Selesai itu pergi kau mintain. Kemudian bapak ini, kiai ini, bapak ibu mandi junub. Lalu kelelahan, kedinginan di dalam mati ya di dalam air itu. Akhirnya akan terjadi malaikat di langit ini debat, bingung. Ya, jadi ibaratnya ini sampai mau lain tengah malaikat ini antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan ini bagian saya. Karena suruh khotimah ya. Kata malaikat rahmat, jangan, itu bagian saya. Dia masuk surga. Berarti dia masuk surga, kata malaikat azab. Dia udah ibadah 60 tahun. Kan cuma sekali ya kalau yang terakhir lebih. Sampai 60 tahun ya masjid itu ada jalan bertahun. Dia bagian saya. Yang satu bilang enggak, suruh khotimah ya. Akhirnya apa? Mengadu kepada Allah. Allah kemudian berfirman, timbang amal sholatnya dulu 60 tahun, ditimbang, berat. Mana dosanya terakhir tadi? Ketika turun hujan malam minggu itu, dikasih. Ternyata lebih berat dosanya yang tadi. Walaupun sekali, kalah semuanya. Apa kata malaikat azab? No kan? Yang menang, yang neraka kalau menang itu neraka apa? Tapi apa kata Allah? Terakhir itu, ketika dia mau mandi tadi apa amalan yang terakhir? Sedekah 2 potong roti. Timbang lagi coba. Tahu roti yang 2 itu? Kalau zaman mandi di Indomaret dari dulu roti tawar atau roti apa? Sari rasa atau rasa sari namanya? Sari roti ya. Ditimbang. Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata sholat 60 tahun kalah dengan satu kesalahan tadi yang lawan jenis itu. Kemudian kembali lagi pahalanya berarti gara-gara 2 potong roti yang diberikan secara ikhlas, padahal dia lagi lelah, dia lagi haus, dia lagi membutuhkan makanan yang berharga, tapi lebih diberikan kepada orang membutuhkan. Akhirnya apa? Allah memberikan keputusan surga tempat orang itu. Ada yang praktis seperti di sini? Ada yang praktis? Kamu harus mati dulu soalnya. Baik, Bapak Ibu dalam hati Allah. Jadi sekali lagi kita wassalamualaikum basir bahwa Allah akan mendengar apapun yang kita lakukan selama itu baik. Dosa doa-doa kita, begitu juga menyaksikan amal perbuatan kita. Bapak Ibu dalam hati Allah, karena ya waktu yang sangat terbatas, bagian penutup yang saya sampaikan terkait ini. Jadi Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram, perjalanan waktu malam ya, dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu ditempuh waktu singkat. Padahal jauhnya kurang lebih hari ini dihitung 1250 km dari kota Mekah menuju ke Yerusalem atau di Masjid Al-Aqsa.
Tapi yang paling dahsyat Bapak Ibu dan sesuai judul ini, Mi'rajnya Rasulullah dari Baitul Maqdis di Palestina melintasi 7 lapis langit. Langit pertama itu dikuasai, dijaga, pengimamnya adalah Nabi Adam. Langit kedua imamnya Nabi Isa. Langit ketiga imamnya Nabi Yusuf. Langit keempat imamnya Nabi Idris. Langit kelima imamnya Nabi Harun. Langit keenam imamnya Nabi Musa. Dan terakhir langit ketujuh imamnya adalah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Tidak cukup di situ, terus melesat sampai ke yang disebut oleh beliau Sidratul Muntaha. Apa namanya? Sidratul Muntaha. Bapak Ibu, karena ini yang menjadi inti secara zahir, Sidrah artinya pohon bidara. Kalau bahasa yang boleh rentumo pohon gul, tapi bahasa tumo pohon bidara. Gul. Ada gil, ada gul, ada gitu ya. Ya, pohon gul. Muntaha batas akhir. Jadi zahirnya yang namanya Sidratul Muntaha itu artinya apa? Pohon gul yang paling pojok, paling ujung. Makanya ulama tafsir ada yang mengatakan bentuk alam semesta yang sangat luas ini Bapak Ibu seperti pohon gul. Seperti pohon gul. Hari ini ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda, ada namanya nebula, jumlah nebula itu triliunan jumlahnya, ada bentuk alam semesta ini. Meskipun demikian menurut ulama tafsir, alam yang luas ini seperti pohon gul bentuknya. Ujungnya yang paling potong dan tidak pernah bisa makhluk manapun bisa di sana, namanya Sidratul Muntaha. Batas dari kekuasaan makhluk, batas dari kemampuan makhluk, batas dari penglihatan makhluk, batas dari pendengaran makhluk, batas dari kesadaran makhluk, itu namanya Sidratul Muntaha secara bahasa dan filosofis. Siapa yang pernah ke sana selain Rasulullah? Tidak pernah ada. Jibril Bapak Ibu sebagai imam, raja, sebagai jenderal, maha jenderal dan seluruh para malaikat